Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Almanada dengan NIM 220913870069. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dasar sistem IoT. Yang pertama yaitu wireless sensor network. Fitur intinya adalah memiliki node sensor yang dapat mendeteksi fenomena suhu, cahaya, kelembapan, dan tekanan. Komunikasi data dilakukan secara nirkabel antar node menuju base station. Terus yang ketiga, hemat energi dan bisa bekerja secara otomatis dalam jaringan besar. Terus yang kedua yaitu machine to machine, M2M. Fitur intinya adalah pertama yaitu komunikasi langsung antar perangkat atau mesin tanpa campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, menggunakan jaringan seluler. Kemudian yang kedua, menggunakan jaringan dalam kurung seluler, kabel, ataupun satelit untuk bertukar data. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung otomatisasi proses dan respon cepat. Kemudian yang ketiga yaitu Cyber Physical System atau CPS. Fitur intinya adalah yang pertama yaitu integrasi sistem fisik dalam kurung mesin, sensor, dan aktuator dengan komputasi dan komunikasi. Terus yang kedua yaitu menekankan kontrol real time dan adaptasi sistem. Kemudian yang ketiga digunakan pada sistem skala besar seperti smart factory, smart grid. Kemudian yang keempat yaitu SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Fitur intinya adalah yang pertama yaitu sistem monitoring dan kontrol terpusat untuk proses industri. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dari sensor atau aktuator di lapangan lalu menampilkannya pada operator. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan kontrol jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian wireless sensor network (WSN), persamaannya dengan IoT yaitu pertama, dia sama-sama menggunakan perangkat fisik untuk mengumpulkan data. Kemudian sama-sama menggunakan sensor dan komunikasi jaringan. Kemudian perbedaannya dengan IoT yaitu WSN atau Wireless Sensor Network lebih fokus pada pengumpulan data dari lingkungan, biasanya terbatas pada area tertentu. Sedangkan IoT lebih luas, melibatkan integrasi data, analitik, cloud, dan kontrol perangkat. Kemudian yang kedua yaitu machine to machine atau M2M. Persamaannya dengan IoT yang pertama yaitu sama-sama memungkinkan perangkat berkomunikasi. Kemudian yang kedua, sama-sama mendukung otomatisasi. Perbedaan dengan IoT yaitu end-to-end, machine to machine, biasanya point to point, dalam kurung mesin ke mesin, tidak selalu terhubung ke cloud atau penyimpanan. Terus yang kedua yaitu IoT, dia lebih kompleks karena melibatkan analisis data yang lebih besar, integrasi cloud, dan aplikasi yang user friendly. Kemudian yaitu Cyber Physical System atau CPS. Persamaannya dengan IoT yang pertama, dia sama-sama menggunakan sistem fisik dan digital. Kemudian yang kedua,
sama-sama menggunakan sensor, aktuator, dan jaringan. Perbedaannya dengan IoT yaitu GPS atau Cyber Physical System, dia lebih fokus pada kontrol dan integrasi real time dan skala besar. Biasa digunakan dalam pabrik, misalnya pabrik gitar. Kemudian kalau IoT dia lebih menekankan konektivitas global antar perangkat. Kemudian yaitu SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Persamaannya dengan IoT yaitu sama-sama memungkinkan pemantauan dan kontrol jauh. Yang kedua, sama-sama menggunakan sensor untuk mengumpulkan data. Perbedaannya dengan IoT, yang pertama, SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, dia biasanya terisolasi dan digunakan di lingkungan industri. Jadi kalau SCADA biasanya digunakan di industri saja. Sedangkan IoT dia lebih terbuka, berbasis internet, dan bisa terhubung dengan banyak aplikasi. Kemudian contoh nyata dari wireless sensor network, disingkat WSN. Contoh nyatanya yaitu sistem monitoring hutan untuk mendeteksi kebakaran. Node sensor ini node sensor dipasang di beberapa titik hutan untuk mengukur suhu, kelembapan, dan asap. Kasus penggunaannya itu pertanian presisi, sensor kelembapan tanah untuk menentukan kapan irigasi otomatis diaktifkan. Terus yang kedua yaitu pemantauan kualitas udara di perkotaan. Perbandingannya dengan IoT, WSN atau Wireless Sensor Network hanya sebatas mengumpulkan data dan mengirimnya ke base station. Sedangkan IoT lebih lanjut karena datanya bisa dikirim ke cloud, dianalisis, lalu digunakan untuk kontrol otomatis. Misalnya, menyalakan sprinkler otomatis jika kelembapan tanah rendah. Kemudian yaitu machine to machine, end to end. Contoh nyatanya smart meter listrik yang digunakan smart meter listrik yang otomatis mengirim data konsumsi energi ke PLN melalui jaringan seluler tanpa perlu dicatat manual oleh petugas. Kemudian kasus penggunaannya yaitu pada vending mesin yang memberi tahu distributor jika stok minuman hampir habis. Terus yang kedua yaitu mesin industri yang otomatis melaporkan kerusakan ke pusat servis. Perbandingannya dengan IoT yaitu end-to-end memungkinkan komunikasi antar mesin, tapi biasanya terbatas point to point. Sedangkan IoT lebih luas karena bisa menghubungkan data ke aplikasi smartphone, cloud, atau AI untuk analisis lebih lanjut. Terus yaitu Cyber Physical System atau disingkat CPS. Contoh nyatanya yaitu pada Smart Factory Industry 4.0, yaitu robot, conveyor, sensor, dan sistem kontrol bekerja terintegrasi secara real time, dikendalikan oleh komputer untuk efisiensi produksi. Penggunaannya yaitu pada smart grid listrik, menyeimbangkan supply dan demand energi dengan data real time dari konsumen dan pembangkit. Kemudian kendaraan otonom, mobil self driving yang mengintegrasikan sensor, kamera, radar, lidar dengan sistem kontrol komputer untuk navigasi. Kemudian perbandingannya dengan IoT, IVS fokus pada kontrol real time antara dunia fisik dan sistem komputasi. Sedangkan IoT lebih fokus pada konektivitas dan ekosistem global antar perangkat.
Dan SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, di mana penggunaannya pada PLN, dia menggunakan SCADA untuk memonitoring distribusi listrik, status gardu, dan tegangan jaringan dari pusat kendali. Penggunaannya yaitu pada sistem air minum, memantau level tangki dan mengontrol pompa secara otomatis. Pada industri minyak dan gas, memantau tekanan pipa dan memicu alarm jika terjadi kebocoran. Perbandingannya dengan IoT yaitu SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, tradisional bersifat tertutup, dalam kurung hanya diakses oleh operator di ruang kontrol. Dengan IoT membuatnya lebih terbuka dengan integrasi cloud, sehingga data bisa diakses real time lewat smartphone atau dashboard web. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.